Hello, good morning. Pita here. Welcome to On the Roof. Wow, aku udah lama banget nggak nge-take asik. Em, ada hal menarik sih yang bisa aku bagikan. Tadi pagi itu aku baru saja menyadari kalau aku tuh bisa reframing. Reframing itu adalah mengubah dari sudut pandang yang berbeda gitu loh, membingkai ulang, reframing, reframe, membingkai ulang. Selama ini, di setiap obrolan sama teman atau ya sama teman atau sama orang lain ya terkait tentang kehidupan gitu, aku tuh selalu menggunakan kata episode gitu. Kayaknya karena lebih familiar aja kali ya gitu. Kalau misalnya di series kan kita ngikutinnya per episode gitu ya. Dan ceritanya beda-beda. Turns out eh, hari Minggu kemarin aku ketemu sama teman, shout out to Wira. Hai Wira. Em, Pas lagi cerita gitu, kita ngobrol, terus dia bilang gini, kayak gue sekarang udah, kayak gue lebih senang mengganti katanya dengan kata episode dengan kata scene deh, kata dia gitu. Adegan. Terus aku kayak, eh iya lagi make sense gitu. Rasanya tuh jauh lebih ringan gitu loh ketika mendengarnya tuh bahkan rasanya jauh lebih ringan. Karena gini, adegan itu kan, sorry, episode itu tuh panjangnya bisa kayak, durasinya tuh bisa kayak 60 menit bahkan bisa sampai 2 jam gitu kalau misalnya film full gitu ya. Terus kalau adegan itu kan bener-bener durasinya tuh second gitu, detik gitu kan. Itu tuh jadinya rasanya tuh nggak berat gitu karena ada apa namanya? Ada rasa kayak oh bentar lagi ganti nih gitu, bentar lagi ganti adegan nih gitu. So ya, ternyata tadi pagi, aku menyadari hal itu, terus aku inget obrolan di hari Minggu kemarin dan aku menyadari itu, terus pas lagi berdoa sama Tuhan, terus aku kayak, iya lucu juga ya Tuhan ya gitu kalau ternyata mengganti kata episode dengan kata scene atau adegan itu tuh lebih lebih ringan di badan aku bahkan lebih ringan gitu, kayak hopeful gitu rasanya. Terus udah gitu, akhirnya tadi pagi aku tulis gitu di threads gitu kan kayak reframe the word episode to scene is way lighter to my body gitu dan itu bener banget gitu. Lebih ke kayak gini kali ya analoginya lebih ke kayak kalau misalnya kita kalau misalnya kita nonton satu film itu kan banyak adegan tuh gitu, banyak adegan terus biasanya kan bukan biasanya, seringnya di adegan itu tuh kayak eh misalnya makan gitu ya, adegan makan roti gitu misalnya. Itu kan kalau di film paling cuman butuh kayak sekitar berapa? 5 detik paling lama gitu kan. Terus habis itu kan diganti lagi tuh. Entah ganti ke orang lain lagi atau ganti ke adegan yang berikutnya gitu. Itu kan rasanya nggak lama ya gitu. Terus rasanya ada kayak, oh ada gambar baru lagi gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan tuh adalah lebih kayak gini, gimana kalau misalnya kita ngulang ke adegan yang sama, repeating gitu kan. I know sucks. Kalau di dalam kehidupan. Tapi kalau di film itu kan bener-bener kayak intentionally ya kalau menurut aku ya gitu. Kalau di film kan kita cuman kita rewind, terus habis itu rewind ke adegan yang pengen kita ulang, kita tonton lagi, terus di play aja gitu kan. Jadi kayak buat aku tuh mungkin lebih ke kayak a rewind with awareness gitu gitu dan rewind dengan kesadaran. Terus biasanya kalau habis nge-rewind tuh ngapain lagi gitu kan. Yang pasti kan kita play lagi ya gitu. AKA we sit with it gitu kan. Terus yang kemudian biasanya abis itu kita kayak ada adegan yang menarik. Misalnya entah kita mau lihat bajunya atau lihat pattern di bajunya atau ngelihat elemen-elemen lain di adegan itu gitu kan. Pasti kan kita pause ya gitu, jeda. Kalau misalnya udah jeda terus kalau lagi nonton satu scene gitu tuh biasanya kita ngapain? Biasanya kita observe. Aku sih biasanya observe ya kayak ngeliatin gitu kayak oh iya ternyata ada ininya pas segala macam gitu-gitu. Di hal-hal detail-detail yang kecil-kecil itu tuh yang menarik kan kalau di film kan.
Terus habis itu biasanya kan entah itu sambil di-pause, terus biasanya kalau misalnya nontonnya barengan tuh kita bisa diskusi gitu kan, ngobrolin gitu tentang adegannya gitu. Dan ini sama kalau misalnya di mana namanya, di kehidupan nyata tuh kan kita bisa kayak write it down in a journal or say it out loud, to your counselor or, psikolog gitu kan, or ya psikiater gitu, even your friends gitu. Terus jadi itu menarik banget kan. Abis itu udah selesai, terus kita biasanya kan press play lagi ya gitu. Ya udah, enjoy the movie kan, the rest of the movie tuh udah kita udah enjoy aja gitu. So, kayak rasanya jadi lebih ringan gitu, so, lebih hopeful juga jadinya. Karena biasanya kayak, oh ada adegan ini, selanjutnya biasanya lebih menarik gitu. Jadi itu kayak, oh iya ya, so, buatku reframe tuh penting, Mbak. Penting, heeh, aku bilangnya sih penting ya, buatku reframe itu penting gitu. Cara kita ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari obrolan hari Minggu sampai kemudian hari ini hari Jumat, it takes days gitu untuk bisa reframe sesuatu yang menarik gitu kan. Yang rasanya ringan dan apa? Cocok gitu, yang sesuai. So ya, reframe itu memang melihat dari sudut pandang yang berbeda itu memang butuh waktu. Yes, true, butuh waktu banget. Dan gak apa-apa banget. Bener-bener gak apa-apa banget. You don't have to buru-buru at all gitu untuk bisa ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena emang butuh pindah tempat aja tuh butuh waktu gitu. Maksudnya untuk menggeser ke kanan atau ke kiri aja kan itu butuh waktu ya gitu. Kalau misalnya ke susu gitu atau keburu-buru kan kayak entah itu nanti keserimpet atau apa gitu-gitu kan. So ya enjoy the moment, enjoy meskipun rasanya nggak nyaman tapi ya yang bisa aku bilang itu gitu. So, pertanyaannya jadi kayak gini sih. Um, what is your best reframe ever yang bener-bener mengubah banyak hal dalam hidup kamu? Oke, silahkan di-share and semoga ini bermanfaat buat kamu. Thank you, I love you.